ummati adul jannah illa man aba. Ila wa mayya Rasulullah man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minas sayyidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang diri kita sepenuhnya, yang diri kita seutuhnya berada di dalam genggaman kekuasaannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mati kita, bahagia sengsara kita, seluruh nasib kita sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang pasti pada saat ini dan pada setiap saat serta keadaan, senantiasa menyaksikan kita, senantiasa mengetahui akan segala keberadaan diri kita. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergesernya butiran pasir di dalam lautan yang paling dalam, bergesernya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bergesernya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatuhnya dedaunan di hutan belantara dalam keadaan gelap gulita, jatuhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jatuhnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perkara, tidak ada peristiwa yang terjadi, melainkan seluruhnya, sepenuhnya berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu peristiwa, itu kejadian terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terlintas di dalam pikiran kita, apa yang tersirat di dalam hati kita, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang maha segala-galanya. Sehingga manakala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan segala-galanya. Ketenangan, ketentraman, kebahagiaan yang hakiki akan kita peroleh manakala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, manakala kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjarak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Betapapun mungkin harta kita berlimpah, pangkat jabatan kita tinggi, tapi manakala kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang berlimpah, pangkat jabatan yang tinggi tidak akan membuat ketenangan, ketentraman. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Hadirin rahimakumullah, kita sekarang ini berada di penghujung zaman. Disadari atau tidak disadari, kita ini sudah di akhir zaman. Istilah dalam bahasa Sunda geus dicongona zaman. Sehingga fenomena kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa yang merupakan ciri-ciri daripada akhir zaman sekarang bermunculan. Karena memang sudah jadwalnya, sudah bagiannya. Maka tidak aneh, tidak heran kalau masjid-masjid mungkin kebanyakan mayoritas relatif kosong, kurang kemakmurannya, amalan-amalan agama sudah pada ditinggalkan. Kerusakan di berbagai macam aspek kehidupan, di berbagai macam segi sudah nampak. Sehingga kita berada dalam kondisi darurat. Darurat narkobanya, darurat kemaksiatannya, darurat pornografinya. Karena memang ini akhir zaman. Seperti itulah akhir zaman. Karakternya seperti itu. Dan tidak akan pernah terjadi zaman sebagaimana zaman Rasulullah dengan para sahabat. Itu zaman yang terbaik. Khairul qurun qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zaman aku, kata sabda Rasulullah.
Khairul qurun qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zaman Rasulullah dengan para sahabat. Semua penduduk Madinah ketika itu para wali semuanya kekasih Allah. Agama terterapkan 100%. Dan ini tidak akan terulang. Zaman seperti ini tidak akan terulang. Tapi paling tidak ada usaha dari diri kita, bukan tercapai tidak tercapainya, bukan terwujud atau tidak terwujudnya, kan itu tidak menjadi kewajiban. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjuangannya, prosesnya. Jadi bagaimana kita untuk berusaha sebagaimana agama diamalkan di zaman Rasulullah SAW. Ini adalah ruhnya dakwah, spiritnya dakwah. Tujuan utama daripada dakwah ini adalah bagaimana agama bisa diamalkan sebagaimana agama diamalkan di zaman Rasulullah SAW. Meskipun mungkin tidak tercapai, tapi itu jadi target. Target itu tidak mesti harus tercapai. Target ini dimaksudkan supaya kerja kita, usaha kita terarah menuju ke sana. Dan Allah tidak akan mewajibkan tercapainya. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah prosesnya, perjuangannya. Tapi dalam berjuang pun mesti dalam jalan yang benar. Sebab meskipun tujuannya benar, kalau jalannya nggak benar, nggak bisa juga. Tujuannya ke Tasik, tapi jalannya ke Banjar kan nggak nyambung. Maka kita harus ketahui apa yang membuat zaman Rasulullah, zaman para sahabat ini, wabil khusus para sahabat, dikatakan sebagai khairul qurun, sebagai sebaik-baik zaman. Para masih mengatakan ada 4 kriteria, ada 4 faktor yang menjadikan zaman para sahabat ini dikatakan sebagai khairul qurun. Dan ini mesti kita usahakan. Yang pertama, para sahabat Rasulullah di zaman mereka dikatakan sebaik-baik zaman karena mereka memiliki ciri yang pertama, sifat yang pertama adalah manakala mereka mengucapkan, mengikrarkan daripada la ilaha illallah, maka serta-merta mereka meyakini dengan sebenar-benar keyakinan bahwa harta dan dirinya seluruhnya adalah milik Allah dan ia akan pergunakan sesuai dengan perintah Allah. Inilah keyakinan yang terhunjam dalam diri para sahabat ketika mereka mengikrarkan daripada la ilaha illallah. Jadi mereka paham betul makna la ilaha illallah. Jadi ketika orang sudah mengucapkan la ilaha, itu artinya seluruh hartanya, dirinya, waktunya, apapun potensi yang dia miliki, seluruhnya adalah milik Allah dan dia akan gunakan sesuai dengan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli daripada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikrarkan la ilaha illallah, harta dan dirinya dengan surga. Jadi ketika orang menobatkan diri, mengikrarkan diri, mengklaim diri sebagai orang beriman, maka ketika itu harta dan dirinya sudah bukan miliknya lagi, karena sudah dibeli, sudah dijual kepada Allah dan Allah yang membelinya. Meskipun tidak cash, karena kalau cash mau ditempatkan di mana surga? Tapi transaksinya terjadi ketika ikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketika mengikrarkan syahadat, ketika menyatakan diri sebagai orang beriman, maka ketika itu sudah terjadi transaksi. Artinya harta dan dirinya sudah milik Allah. Sehingga dalam menggunakan harta dirinya itu tidak semau gue, tapi harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah sebagai pemiliknya. Seperti kita jual motor, kita jual motor. Berarti motor yang tadinya milik kita ini terlepas kepemilikannya, menjadi pemilik daripada pembeli motor itu. Nggak bisa kita mengklaim mengaku-ngaku sebagai motor kita. Nggak bisa kita misalnya
pinjam kemudian menggunakannya seenaknya, tidak sesuai dengan yang memilikinya. Jadi kalaupun kita menggunakan motor itu harus sesuai dengan pemiliknya, dan kita tidak mengaku-ngaku. Inilah kepahaman para sahabat, sehingga mereka tidak sungkan, tidak merasa berat ketika Allah perintahkan untuk menggunakan harta dan dirinya keluar jalan Allah, memperjuangkan agama Allah. Sedikit pun mereka tidak ada keberatan, karena mereka paham tentang makna la ilaha illallah itu tadi. Tidak ada keberatan sedikit pun, meskipun hartanya harus habis misalnya, seperti Sayyidina Abu Bakar, bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika beliau menikah dengan Siti Khadijah, seorang hartawan yang kaya raya, tetapi ketika menikah dengan Rasulullah, seluruh hartanya habis digunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Sehingga suatu ketika Rasulullah tidur di pangkuan daripada Siti Aisyah, tiba-tiba ada air yang jatuh ke pipi Rasulullah SAW, maka Rasulullah terperanjat, terbangun. Dan ketika terbangun, dilihatlah bahwa sumber air itu ternyata air mata yang mengalir kemudian jatuh daripada kelopak Siti Khadijah. Maka Rasulullah terkaget dan Rasul bertanya, "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Gerangan apa yang membuat engkau menangis? Apakah engkau menangis karena hartamu habis? Aku gunakan untuk memperjuangkan agama Allah." Pertanyaan Rasulullah. Maka Sayyidah Khadijah pun menjawab, "Ya Rasulullah, bukan itu yang membuat aku menangis. Aku ridho ya Rasulullah. Aku ridho, aku rela ya Rasulullah. Hartaku habis untuk memperjuangkan agama Allah. Tapi yang membuat aku menangis, apalagi yang harus aku korbankan ya Rasulullah? Hartaku sekarang sudah habis. Ya Rasulullah, seandainya nanti aku mati dan tulang belulangku masih ada guna, ada manfaat untuk dipakai memperjuangkan agama Allah, maka galilah kuburku, ambil tulang-tulangku, gunakan memperjuangkan agama Allah. Seperti itulah kepahaman daripada kalimat la ilaha illallah. Sudah tidak ada lagi rasa miliki. Itu sifat yang pertama, yang membuat para sahabat dikatakan sebagai khairul qurun, memiliki sifat itu. Kemudian sifat yang kedua yang menjadikan para sahabat dikatakan sebagai sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman. Para sahabat meyakini betul ketika mereka mengikrarkan Muhammadur Rasulullah, maka serta-merta mereka meyakini dengan sepenuh-penuh keyakinan bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman yang hakiki, melainkan dengan cara Rasulullah SAW, melainkan dengan jalan mengikuti Rasulullah SAW. Seluruh jalan, seluruh cara buntu, tidak ada jaminan 0% pun kecuali cara Rasulullah SAW. Sebagaimana keyakinan kita, hanya dengan mata kita melihat, hanya dengan mata kita melihat, hanya dengan telinga kita mendengar, hanya dengan kaki kita melangkah, hanya dengan tangan kita meraba, tidak dengan cara lain. Seperti itulah keyakinan daripada Muhammad Rasulullah. Hanya dengan cara Rasul, hanya dengan mengikuti Rasul, kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, keselamatan dunia dan akhirat. Seluruh jalan-jalan, seluruh cara-cara di luar jalan, di luar cara daripada Rasulullah SAW, tidak ada jaminan sedikit pun. Inilah keyakinan yang harus terpatri, harus tertanam dalam diri kita. Ketika kita mengucapkan Muhammad Rasulullah.